Halo semuanya, perkenalkan nama saya Princess Graciano Liburu Panjaitan. Saya dari kelas 99. Nah, kali ini saya akan melengkapi tugas ujian praktek saya, yaitu membedah telur dan mengetahui struktur dan fungsi dari bagian-bagian telur. Nah, jadi yang saya lakukan yang pertama adalah merebus telur. Nah, jadi caranya itu adalah kalian didihkan dulu air, lalu dimasukkan si telurnya dan tunggu hingga 8 menit, lalu angkat dan masukkan ke dalam air dingin. Lalu di sini kita siapkan alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah 1 butir telur mentah, 1 pinset, pisau cutter untuk membelah telur, wadah, dan juga telur yang sudah direbus tadi. Nah, langkah pertama kita bisa membelah telur mentah terlebih dahulu. Nah, baru kita tuangkan deh. Nah, di sini kita bisa melihat cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung isi telur dan cadangan pembentukan tulang bagi calon embrio. Ini adalah wujud dari cangkang telur. Nah, kemudian di lapisan setelah cangkang telur itu terdapat membran telur. Nah, ini bisa dilihat yang putih ini. Ini adalah membran telur. Ini yang putih seperti ini adalah membran telur. Nih. Nah, selaput putih itu disebut dengan membran telur dan itu terdapat di semua cangkang telur yang fungsinya adalah untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan seperti ini. Ini kelihatan ada membran telurnya. Ini yang selaput berwarna putih setelah cangkang telur. Nih, kita ditarik. Ya, ini dia. Nah, ini adalah membran telur sebagai pelindung juga. Pelindung bagi isi telur atau bagi embrio. Nah, setelah itu ada putih telur ini yang ini itu adalah putih telur yang fungsinya adalah untuk cadangan air bagi calon individu dan melindungi isi telur dari guncangan. Isi telur yang dimaksud itu adalah ini atau calon embrio ya. Dan nama lain dari putih telur adalah albumin. Kemudian bagian selanjutnya adalah kuning telur. Ini yang berwarna kuning. Ini disebut juga dengan istilah yolk. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai cadangan makanan utama bagi calon individu atau calon embrio. Nah, bagian selanjutnya itu adalah kalaza. Nah, kalian bisa lihat yang ini. Ini adalah kalaza yang sudah terputus karena sudah dilepas. Bagian selanjutnya adalah kalaza. Ini ya teman-teman yang bentuknya yang warnanya agak pudar. Itu adalah kalaza. Nah, jadi kalaza itu sebenarnya adalah benang tipis yang berfungsi untuk menopang si kuning telur agar tetap berada di tengah. Nah, di telur yang masih utuh, dia itu adalah tali yang tipis sekali dari ujung sini ke ujung sini. Tapi karena kita sudah membelah si telurnya, jadi yang di ujung sini itu sudah terputus kan, maka dia seperti ini, bergulung seperti ini dia jadinya. Ini kalau ditarik, ini sebenarnya benang nih, lihat nih ya kan, benang kan, nih. Nah, inilah bentuk dari si kalazanya.
Tuh, lihat. Nah, ini dia sebagai lebih dekatnya lagi ini, lihat kan ada benang kan? Nah, itulah dia kalaza. Di penjelasan saya tadi, nah fungsi dari kalaza itu adalah untuk memopong si kuning telur agar tetap berada di tengah-tengah atau mengurangi gaya goyangan agar si kuning telur tetap aman. Nah, selanjutnya ada yang namanya embrio. Nih, yang putih ini, teman-teman. Nah, kita cari terlebih dahulu ya. Tidak. Nah, karena di sini tidak terlihat embrionya, jadi tunggu sebentar ya, karena saya akan membeli satu telur lagi. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya beli telur satu lagi. Nah, itu dia teman-teman. Ada si embrionya. Cara ini dia yang berwarna putih ini. Itu adalah embrionya. Nah, ini dia. Ini adalah calon si individunya atau si embrio yang dilindungi oleh struktur-struktur telur tadi. Nah, kalian bisa lihat juga nih ada rongga udara kan di dalam situ. Tuh, yang ini sebentar ya. Ini kelihatan ada rongga udara, ada bagian rongga udara. Nih. Nih, itu ada rongga udara, kalau jelas jadi kita lihat lagi ya rongga udaranya. Ini dia, ini kelihatan kan, ini adalah rongga udara pada telur. Nah, apa sih fungsi dari rongga udara ini? Nah, jadi fungsi dari rongga udara ini adalah menyediakan udara bagi calon embrio di dalam telur yang tadi sudah kita tunjukkan. Nah, ini terbentuk saat telur keluar dari induknya. Terbentuknya udara ini disebabkan karena lapisan membran dalam telur yang mengerut ketika cangkang telur mulai mengeras. Nah, terbentuklah sini. Sih. Nih, ada udara. Ini ya, guys. Nah, kemudian ada kantung udara di bagian sini, teman-teman. Nah, ini dia, kelihatan kan? Nih. Nih kan? Nah, kantung udara ini berfungsi untuk menyediakan udara bagi calon embrio di dalam telur. Nah, kandung udara ini akan terbentuk saat keluar dari induk ayam. Terbentuknya ini disebabkan karena lapisan membran dalam telur yang mengerut ketika cangkang telur mulai mengeras. Jadi terbentuklah si kantung udara ini. Nih, kan bagian sini kering, teman-teman. Nah, ada satu lagi nih bagian struktur telur yang tidak kelihatan di sini. Itu adalah membran dalam telur. Nah, jadi setelah direbus biasanya kelihatan di bagian sini. Ini ada membrannya sebenarnya, teman-teman. Bisa tidak kalian lihat itu yang berwarna putih di bagian situ? Ini nih yang samar-samar berwarna putih. Itu kalian bisa lihat. Nah, di beberapa telur itu kadang terlihat, teman-teman. Tapi setelah sudah direbus, nah terlihatnya bagaimana? Itu akan terdapat perbedaan warna. Kuning telur nanti seperti kuning telurnya ini memiliki kulit berwarna agak lebih tua lagi dari kuning telur yang di dalamnya. Nah, apa sih fungsi dari membran dalam telur ini? Nah, fungsinya itu untuk melindungi si kuning telur ini, teman-teman. Seperti pada putih telur, dia melindungi si kuning telur. Nah, seperti itu juga dengan membran dalam telur ini melindungi si kuning telur dari bakteri-bakteri yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam kuning telur ini. Nah, jadi seperti itulah struktur-struktur telur pada telur mentah. Semuanya terlihat. Terkecuali si membran dalam telur tadi itu tidak terlihat jelas. Tapi ketika diamati dia akan terlihat samar-samar berwarna putih di area kuning telur.
Nanti akan saya rangkum di akhir video ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membedah telur yang. Nah, selanjutnya ada telur yang sudah direbus. Nih, kita belah terlebih dahulu ya teman-teman. Ya. Santuy. Kalau itu besok. Ya, di sekolah bu, kami telah terlibat itu kan. Sama itu besok. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Yang terlihat di sini hanyalah kuning telur, putih telur, nih kuning telur, putih telur. Lalu kemudian ada ini selaput atau disebut dengan membran putih telur atau membran dalam. Tuh terlihat ya. Ini dia si cangkang telurnya. Nih teksturnya masih sama teman-teman. Nih masih keras, masih sama seperti yang tadi. Kemudian masih terdapat rongga udara di bagian sini. Nih di bagian sini. Tuh di bagian sini juga masih ada terdapat rongga udara. Ini kopong teman-teman. Nih kan? Untuk sebagai buktinya lagi ada si selaputnya. Ini dia, terlihat kan? Ini dia si selaput telurnya. Atau nih, masih terlihat kan? Masih terlihat jelas sekali dan rongga udaranya. Tadi masih terlihat. Nah, mari kita buktikan keberadaan si membran fetalin. Apakah di telur yang saya rebus terdapat atau terlihat atau tidak? Nah, ternyata membran fetalinnya itu tidak terlihat ya teman-teman di sini. Nah, lalu apakah si embrionya terlihat? Ternyata tidak ya teman-teman. Di sini tidak terlihat embrio karena dia sudah menyatu dengan kuning telur. Kalaza dan embrio tidak terlihat lagi karena dia sudah menyatu, si kalaza dengan putih telur, si embrio dengan kuning telur. Nah, jadi praktikum kali ini tentang membedah telur dan mengetahui struktur-strukturnya kita sudah selesai. Nanti di akhir video akan saya buat rangkumannya.